bisa mengubah nama dan asal koperasi. Di sini sudah ada Pak Rinto Agus, Pak Yohanes, CU Jakarta. Ya, Bapak Ibu bisa eh, menggunakan format nama dan asal koperasi. Oke, berikutnya sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa ya menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa akan saya pandu ya Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan untuk Bapak Ibu mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya. Silahkan Bapak Ibu untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya agar kita bisa mulai sesi dokumentasi. Pak Rinto Agus, Pak Yohanes, kemudian CU Jakarta, bisa diaktifkan kameranya? Oke, baik. Saya akan mulai sesi dokumentasi hari ini. Saya kasih aba-aba ya dari tiga, dua, satu. Oke, baik. Bapak Ibu bisa tetap mengaktifkan ataupun jika ada kendala bisa menonaktifkan kamera ya Bapak Ibu. Baik, ya. Oke, setelah kita sudah melewati eh, dokumentasi, nah di sini sudah ada Mbak Ayu ya yang akan menjadi pemateri. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang Mas Rama. Oke, bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, siap Mbak Ayu. eh untuk materi hari ini terkait dengan tata kelola kelembagaan dan Saktiling Mobile, apakah sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah Mas, mungkin sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ya. Oh iya, siap. Baik, bisa langsung dimulai saja ya. Saya persilahkan untuk Mbak Ayu untuk memulai kegiatan materi siang hari ini. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Yudinar Amelia dari tim Sakti. Di hari pertama ini saya akan menjelaskan terkait tata kelola kelembagaan, dashboard Saktiling, dan aplikasi Saktiling. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk off kamera dan izin share screen ya Bapak Ibu, karena jaringan di saya kurang stabil ya. Apakah sudah terlihat Mas Rama? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ya, Bapak Ibu. Nah, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. PT Sakti sendiri adalah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMKI ISO 27001 2013 untuk sistem keamanan dan terdaftar di Kominfo. Saat ini juga PT Sakti Kinerja Kolaborasindo telah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktilink. PT Sakti juga adalah perusahaan milik konsorsium koperasi, di mana pemegang saham adalah koperasi-koperasi. PT Sakti didirikan tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. PT Sakti juga memiliki visi dan misi yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini dan misinya yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, lalu ada membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional,
dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Selanjutnya, di sini ada kerjasama multi pihak. Di seluruh wilayah Indonesia. Mitra CU dan koperasi ini ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu ada Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin melihat lebih jelas ya terkait daftar mitranya bisa di https Saktiling Mitra ya Bapak Ibu. Nah, PT Sakti ini mempunyai aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi, yaitu ada aplikasi core system untuk koperasi dan aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Platform Sakti Online merupakan aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi jasa, dan lain-lain. Sakti juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luar melalui interkoneksi secara online dan real time. Di sini juga ada aplikasi Sakti yang konvensional ya Bapak Ibu. Platform digital untuk operasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengolah data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Nah, di sini ada yang versi syariah ya Bapak Ibu. Untuk operasi dan pinjam dan pembiayaan syariah yang dapat mengolah keanggotaan, simpanan, pembiayaan akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Selanjutnya ada Sakti Multi Usaha. Ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti untuk retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang, jasa, penjualan dengan aplikasi pos dan invoice, serta pencatatan pembelian barang dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang versi mobile ya Bapak Ibu. Di sini ada Sakti Link. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait Sakti Link ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada dashboard Saktiling, digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan. Selanjutnya ada Laci. Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, accounting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnis. Laci ini bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UKM dan dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan. Selanjutnya ada Acimart, layanan e-commerce yang dapat membantu untuk para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif mereka secara online. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau ingin bekerja sama dengan Sakti, di sini ada kontak informasi ya. Di sini ada Bukit Cimanggu City, Blok M2 nomor 4 Bogor. Ini kantor pusatnya ya Bapak Ibu. Kalau di sini ada Jalan Panjaitan nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan ada Jalan Kawaliaan Raya nomor 20B, Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, di sini juga kami ada nomor telepon ya Bapak Ibu. Ini bisa dengan Mas Rama atau Mas Dias bisa menghubungi ya. Nah, mungkin terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu saya menyiapkan materi, boleh ke Mas Rama terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk pemaparan terkait dengan profil dari Sakti. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Sudah cukup jelas nampaknya Mbak Ayu terkait dengan materi company profile ya.
Mungkin sekarang bisa langsung ke materi berikutnya ya terkait dengan eh, penggunaan Sakti Online dan Sakti Mobile-nya. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Kita lanjut ke Sakti Online ya. Untuk user dan link nanti mungkin bisa dikirimkan oleh Mas Rama ya di kolom chat Zoom. Nah, di sini kan ada tampilan, kita masuk ke Sakti Online ya Bapak Ibu. Di sini ada logo ya Bapak Ibu. Ada landing page seperti contoh. Nah, nanti ketika Bapak Ibu Bapak Ibu koperasi bekerja sama dengan Sakti, nantinya logo dan landing page ini bisa disesuaikan sesuai koperasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan admin ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awalnya dari Sakti Online ya Bapak Ibu, karena di sini saya memakai aplikasi demo. Jadi di sini keterangannya Koperasi Demo Sakti. Sebelum lebih jauh, kita klik dulu ke menu yang di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Ini ada profil saya ya. Nah, ini adalah profil pengguna ya. Ini bisa diedit nama, ganti PIN, atau ganti foto kita. Setelah kita bisa eh, mempelajari, setelah kita bisa mengedit. Apabila sudah diedit semua, bisa diklik simpan ya Bapak Ibu. Nah, setelah klik administrator yang tadi ini yang di sebelah kanan, kita akan mempelajari yang ada di Sakti Online ini. Di sini ada administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Kita klik dulu di bagian pengaturan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kantor, wilayah, manajemen pengguna, koperasi, backup database, daftar backup, program landing page, kategori tunggakan, buku, profil pengguna, dan administrasi pinjaman. Nah, kita masuk dulu ke manajemen pengguna ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa input saja ya Bapak Ibu sebagai contoh nih. Saya sebagai ketua koperasi. Saya pasti punya nomor induk ya. Nah, nanti bisa diisi di sini ya Bapak Ibu. Setelah itu, untuk kantornya bisa pilih kantor pusat atau kantor eh, untuk ketua koperasi ini bisa kantor pusat ya Bapak Ibu. Setelah itu ada levelnya. Di sini ada edit delete atau add only atau read only. Selanjutnya di sini ada role pengajuan ya, bisa kasir, analisa, kolektor, atau account officer. Nah, di sini juga bisa diedit untuk loginnya ya. Mungkin bisa diedit dari login jam 8 sampai jam 5 atau tergantung koperasinya ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai ketua koperasi juga bisa apa ya? Bisa difilter ya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya sebagai ketua koperasi kan bisa semua ya. Contohnya. Nah, ini bisa dipilih semua. Nanti di sini juga nah bisa keluar semua ya Bapak Ibu. Atau mungkin eh, saya sebagai bendahara atau keuangan ini mungkin bisa apa? Difilter apa saja yang mau ditampilkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada kantor ya Bapak Ibu. Di sub fitur ini Bapak Ibu bisa memasukkan kantor beserta kepala dan lain-lain. Nah, nah, apabila sudah nanti terlihat juga di bawah ini ya Bapak Ibu seperti contoh di bawah ini. Kodenya kode 001, kantornya unit usaha. Lalu nanti alamatnya bisa kelihatan juga kepala NIK dan tanda tangan kepala cabang. Selanjutnya di sini ada fitur wilayah. Nah, fitur wilayah ini juga bisa diklik juga ya Bapak Ibu, bisa dimasukkan kode posnya berapa, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan. Apabila sudah disimpan,
Nanti munculnya seperti ini ya Bapak Ibu, kode posnya berapa, provinsinya mana, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, ini juga bisa diedit ya Bapak Ibu. Hmm. Selanjutnya di sini ada menu fiturnya koperasi, informasi koperasi. Nah, ini koperasinya apa, tanggalnya, mau tanggal berapa, kotanya apa. Apabila sudah diisi semua, Bapak Ibu bisa klik perbaharui dan di sini bisa juga edit logo koperasi, logo laporan, tanda tangan juga ya Bapak Ibu bisa memasukkan juga. Selanjutnya di sini ada backup database. Nah, untuk membackup database Bapak Ibu bisa secara manual, bisa diklik saja ya. Nah, nanti setelah melakukan proses database akan muncul di daftar backup. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu untuk backupnya ya. Selanjutnya ada menu program. Untuk program sendiri ini akan disetting ketika Bapak Ibu bermitra dengan Sakti oleh tim kami. Nanti di sini akan diatur terkait kode level, migrasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada landing page. Landing page ini eh, tampilan yang di depan tadi ya bisa disesuaikan nantinya. Kemudian ada kategori tunggakan, buku profil, pengguna, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keanggotaan. Ya Bapak Ibu bisa klik menu administrasi, pilih anggota, lalu di sini ada daftar online, daftar anggota, proses keluar anggota, daftar anggota keluar, mutasi anggota, daftar anggota pasif. Kita bisa klik daftar anggota ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin adminnya ingin mendaftarkan anggota, mohon maaf, apabila Bapak Ibu ingin mencari terkait detail anggotanya bisa di sini ya Bapak Ibu. Nah, saya belum terdaftar ya Bapak Ibu. Nah, karena ini demo masih kosong ya Bapak Ibu, jadi belum muncul ya. Lalu, gimana sih cara kita masukin seorang anggota menjadi anggota koperasi di platform kita ini? Kita bisa klik tambah anggota, lalu admin koperasi bisa melakukan proses pendaftaran anggota baru. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi ya. Nah, untuk yang garis merah ini atau kolom merah ini yang wajib diisi ya Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai di koperasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas, nama lengkap, nomor ponsel, lalu ada kantor, unit kerja, lalu ada email. Ini emailnya harus yang aktif ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada password sakti link, jenis kelamin. Nah, di sini ada banyak ya Bapak Ibu. Nah, apabila sudah mengisi bisa diklik simpan ya Bapak Ibu. Nah, nantinya apabila sudah diisi nantinya bisa muncul ya Bapak Ibu di sini juga ya nantinya. Nah, nantinya apabila Bapak Ibu koperasi sudah eksis ya, misalkan sudah memiliki anggota 1.000 anggota, kalau isi satu persatu kan akan lama ya, nanti akan ada proses migrasi data. Jadi Bapak Ibu akan diberikan template. Nah, dari template itu tim kami yang akan melakukan proses migrasi data.
Tapi untuk anggota-anggota yang baru pertama kali join, maka di bagian daftar anggota inilah yang mesti diisi ya Bapak Ibu yang tadi ya, yang tambah anggota. Nah, selanjutnya ada daftar online ya Bapak Ibu. Daftar online, lalu daftar anggota koperasi, anggota keluar, mutasi anggota, dan daftar anggota pasif. Nah, selanjutnya di sini ada menu simpanan ya Bapak Ibu. Nah, untuk simpanan dan pinjaman ini akan dijelaskan besok. Untuk saat ini saya menjelaskan terkait dengan bagaimana kita mengelola koperasi dengan Sakti Online ini. Mungkin terkait Sakti Online itu saja yang saya sampaikan ya Bapak Ibu terkait daftar anggota ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Saya kembalikan ke Mas Rama ya. Saya ingin Oke, menyiapkan terkait Saktiling ya. oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya melalui kolom chat atau juga bisa menyampaikannya secara langsung Bapak Ibu ya. Materi yang sudah disampaikan sama Mbak Ayu ya terkait dengan penggunaan Sakti Online ya, khususnya tata kelola kelembagaan dan bagaimana mendaftar anggota ya di platform Sakti Online ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Yohanes, kemudian Pak Rinto, kemudian di sini ada CU Jakarta, ada Pak Made, Pak Ali Wardana, sambil Mbak Yu menyiapkan ya untuk eh, Sakti Mobile yang akan disimulasikannya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Siap. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya Pak Made ya. Ya, terima kasih Pak Ali ya. Oke. Baik, mohon ditunggu Bapak Ibu. Sedang disiapkan ya oleh Mbak Ayu. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu terkait Saktiling ya. Nah, di sini aplikasi mobile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi sendiri yaitu ada Saktiling ya Bapak Ibu. Saktiling merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung di Sakti Online yang tadi ya Bapak Ibu. Untuk platform Sakti ini dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Saktiling juga ini mempermudah anggota untuk mengakses informasi terkait saldo simpanan, pinjaman, pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke bank, pembayaran PDAM, dan lain sebagainya. Nah, Saktiling juga ini mempunyai dashboard ya Bapak Ibu. Ini digunakan untuk staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling, serta pengaturan atau setelan produk. Saktiling dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum download ya, boleh mendownload terlebih dahulu sebelum nanti saya akan simulasikan ya, maksudnya akan menampilkan terkait yang ada di aplikasi Saktiling apa saja ya. Nah, untuk Bapak Ibu silakan bisa mendownload dahulu untuk di Android bisa di Google Play Store dan di iPhone bisa di App Store. Nah, berikut adalah fitur unggulan dari Saktiling ya Bapak Ibu. Di sini ada berbagi kemanapun dan kapanpun. Berbagi ke sesama anggota koperasi bahkan ke bank sekalipun kini dapat dilakukan dalam sekejap dan praktis di aplikasi Saktiling. Selanjutnya ada pembelian dan pembayaran eh, beli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, BPJS, dan lain sebagainya tanpa perlu keluar rumah. Jadi bisa sangat mudah ya menggunakan aplikasi Saktiling. Selanjutnya ada top up e-wallet. Saktiling dapat juga mengisi saldo akun e-wallet Bapak Ibu sekalian. Di sini ada
Buat yang terhubung ada link aja, OVO, Dana, dan GoPay. Selanjutnya, dukungan QR ya Bapak Ibu. Sampling menggunakan inskripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Pembayaran dan transfer pada aplikasi Saktiling dapat dilakukan dengan QR. Nah, di sini ada tugas admin Saktiling yaitu mengarahkan dan memberitahu cara melakukan aktivasi Saktiling ke anggota, lalu ada menerima komplain dari anggota terkait transaksi yang masih dalam proses atau tidak masuk. Selanjutnya ada standby 1 kali 24 jam untuk rutin melakukan pengecekan transaksi. Ada koordinasi dengan tim SKK untuk pengecekan transaksi lebih lanjut seperti ada transaksi pending atau mungkin transaksinya sudah selesai tapi kenapa belum masuk juga bisa dikoordinasikan dengan tim sakti ya Bapak Ibu. Lalu ada cek saldo dan payment secara berkala. Nah, di sini ada jenis-jenis dan payment Saktiling. Yang pertama ada produk digital. Produk digital di sini ada transaksi pulsa, pakai data, token listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada berbagi ke bank. Transaksi untuk berbagi ke kanal bank ya Bapak Ibu. Nah, mungkin terkait penjelasan Saktiling seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini saya akan eh, share terkait Saktilingnya ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu saya share, boleh Bapak Ibu mendownload terlebih dahulu ya terkait aplikasi Saktiling. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mendownload atau iya baru mendownload bisa eh, nanti ada seperti apa ya keterangan-keterangan nanti bisa di skip-skip terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, nantinya ada tips menggunakan Saktiling. Yang pertama ada registrasi anggota bila Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai anggota di koperasi menggunakan Saktiling. Eh, ada juga aktivasi bila Bapak Ibu sudah terdaftar di koperasi namun baru pertama kali menggunakan Saktiling. Selanjutnya ada masuk apabila Bapak Ibu sudah memiliki sandi dan PIN Saktiling yang sudah terdaftar di koperasi sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu apabila ingin mencoba melihat-lihat ya bisa menggunakan pilih registrasi lalu bisa menggunakan yang training only ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mencoba secara real bisa menggunakan Sakti Digital Coop Indonesia seperti saya yang tadi ya Bapak Ibu sudah login ya. Nah, apabila sudah pilih koperasi Bapak Ibu bisa pilih tempat pelayanannya yang kantor pusat ya Bapak Ibu. Selanjutnya bisa mengisi terkait email, lalu data pribadi ya Bapak Ibu. Untuk foto KTP-nya boleh foto terserah dulu ya Bapak Ibu, bebas dulu ya. Untuk yang terpenting itu nomor HP dan email harus yang aktif ya Bapak Ibu karena nantinya untuk kode akan dikirimkan ke SMS atau WA dan untuk PIN dan password akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi terkait emailnya ya. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun yang Sakti Digital Co-op ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah eh, registrasi menggunakan Sakti Digital Co-op atau yang training only bisa diinfokan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu karena nantinya akan akan
di-approve oleh tim kami ya. Udah, sampai. Nah, nama aplikasinya ini Saktiling ya Bapak Ibu, bisa dicari di Google Play Store atau App Store ya. Nah, nantinya apabila Bapak Ibu sudah registrasi, di sebelah sini nantinya ada cek status ya Bapak Ibu. Nah, nanti sebelum di-approve oleh kami, Bapak Ibu bisa info terlebih dahulu ke kami untuk untuk namanya ya. Karena nantinya akan kami bantu untuk approve anggota. Nah, setelah kami approve, nanti di sini Bapak Ibu akan ada cek status ya. Bisa diklik lalu nanti Bapak Ibu akan kembali ke awal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan sandi dan password yang telah dikirimkan di email ya, email yang terdaftar. Nah, di sini ada menu berbagi ya Bapak Ibu, ada berbagi ke rekeningku, rekening ponsel tujuannya ke apa, nominalnya berapa, lalu ada berbagi ke sesama anggota, nomornya bisa, nomor ponselnya bisa diisi di sini untuk nominal dan keterangan juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada berbagi antar koperasi. Nah, untuk koperasi ini yang sudah bermitra ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tab untuk contohnya ada tab koop dan uh, Africom Digital Coop. Nah, ini bisa ditambahkan juga rekening ponsel, nominal dan keterangannya apa ya. Selanjutnya ada berbagi melalui kanal bank. Nah, di sini Bapak Ibu bisa eh, pilih banknya apa ya. Lalu nomor rekeningnya berapa, nominalnya berapa, keterangannya mau diisi apa. Selanjutnya apabila sudah melakukan transaksi, di sini bisa lihat riwayat transaksinya juga ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu mitraku. Nah, menu mitraku ini untuk misalkan ada anggota yang mempunyai usaha atau ingin ditambahkan, bisa ditambahkan nanti di dashboard Sakti Linknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Seperti Rina All Shop, nanti di sini ada kontak HP-nya berapa, nomor teleponnya berapa, produknya apa, lokasinya di mana. Bisa terlihat ya Bapak Ibu. Di sini ada menu store. Nah, Bapak Ibu, ini bisa menggunakan virtual account Bank Sinarmas, BNI, BRI, BCA, atau yang bersama atau dan juga Alfamidi atau Alfamart. Bisa juga beli voucher ya Bapak Ibu, atau berbagi dari simpanan harian atau setoran melalui mitraku atau minta ke sesama anggota. Nah, di sini ada riwayat transaksi ya Bapak Ibu. Nah, contohnya hari ini. Nah, apabila sudah melakukan transaksi di sini nanti terlihat ya Bapak Ibu, berhubung saya tidak belum melakukan transaksi, jadi kosong ya. Nah, di sini ada tagihan. Nah, untuk ini akan dijelaskan besok ya Bapak Ibu terkait pinjaman dan tagihannya. Nah, di atas kanan di sini juga ada notifikasi. Jadi apabila ada gangguan atau pengumuman seperti ada info-info bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini ada gangguan layanan berbagi ke kanal bank melalui BRIK ini sedang mengalami gangguan atau sudah normal kembali, ini muncul ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga dapat membeli produk digital ya. Di sini ada pulsa, ada paket data, token listrik, listrik kuasa bayar, BPJS, PDAM, Fakor Pasca, Multifinance, atau uang elektronik, Yuris, Mitraku, dan budget. Bisa semuanya ya Bapak Ibu.
Nah, di bawah ini ada slide-slide ya Bapak Ibu. Di sini nantinya Bapak Ibu bisa men-setting di dashboard Saktiling yang digunakan oleh admin ya. Nantinya akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan memunculkan promo apa di koperasi Bapak Ibu. Nantinya bisa ditambahkan di sini. Selanjutnya di sini ada pengaturan ya Bapak Ibu. Ini ada profil, terlihat semua ya Bapak Ibu, profil kita. Ada nomor ponsel, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, dan lokasi peta. Nah, untuk nomor favorit ini, Bapak Ibu bisa menambahkan ya, agar lebih mudah mencarinya ya, bisa ditambahkan di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa ganti koperasi ya Bapak Ibu. Mungkin akan ganti jadi koperasi apa, bisa diganti dari sini. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan PIN dan sandi dari email yang nantinya dikirim, Bapak Ibu bisa mengubah juga ya. Di sini ada ubah PIN, ubah sandi. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah agar tidak itu ya. Selanjutnya ada token, ada akun terhubung. Nah, di sini juga ada informasi. Ada kontak bantuan. Nah, ini juga bisa di-setting di dashboard Saktiling ya Bapak Ibu, yang nantinya akan saya jelaskan juga. Nah, di sini ada email, bisa ditambahkan email, telepon, WhatsApp, jam pelayanan, dan lain sebagainya. Ini ada informasi koperasi. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan ya untuk informasi koperasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait aplikasi Saktiling mungkin Bapak Ibu bisa melihat-lihat juga ya apabila sudah mendownload atau mungkin ingin mencoba-coba transaksi bisa menggunakan yang real ya, bisa menggunakan Sakti Digital Co. Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait Sakti Link Dashboard ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk link dan sandi usernya nanti bisa dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada pertanyaan ya dari Pak Ali Wardana. Pilih koperasi, Mbak. Bapak apabila ingin melihat-lihat saja bisa yang training only ya, Pak. Lalu apabila ingin eh, transaksi secara langsung atau secara real ya, bisa menggunakan koperasi yang Sakti Digital. Apabila Bapak Ibu sudah registrasi, bisa diinfokan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, registrasi di mana. Nah, sudah dikirimkan oleh Mas Rama ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke dashboard Saktiling ya Bapak Ibu untuk link dan usernya mungkin nanti akan dikirimkan oleh Mas Rama. Di sini saya menggunakan eh, admin ya. Nah, di- eh, di- berikut adalah tampilan dari dashboard Sakti Link ya Bapak Ibu. Di sini ada anggota, eh, simpanan, pinjaman, lokasi, laporan, pesan, pengaturan, dan di sini ada profilnya Bapak Ibu. Kita masuk ke registrasi. Nah, di sini apabila Bapak Ibu tadi registrasi ya nanti akan muncul di sini. Berhubung Bapak Ibu mungkin belum registrasi menggunakan training only atau mungkin daftar ke Sakti Digital Coop, nanti akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu bisa melihat ya untuk semuanya di sini. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada fitur anggota. Nah, di sini ada eh, daftar anggotanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada dari Ahmad Dhani, Bambang Setiawan, Chandra Wijaya,
Nah, di sini ada nomor anggota, nama lengkap, email, nomor ponsel, verifikasi KTP, lalu ada aksi. Nah, aksi di sini bisa lihat data anggota, edit data anggota, edit lokasi anggota, lalu di sini bisa reset password dan PIN anggota. Mungkin dari anggota dari Bapak Ibu komplain kepada Bapak Ibu bahwa lupa password atau PIN ya. Jadi tidak bisa masuk ke aplikasi. Dari admin sendiri bisa reset ya Bapak Ibu di menu anggota lalu di reset password dan PIN. Nah, di sini ada reset device, ada kirim email custom, mitraku, lalu ada reset Google Authenticator dan reset login attempts. Nah, di sini juga admin bisa menambahkan anggota ya Bapak Ibu. Di sini bisa data pribadi. Apabila sudah nanti bisa disimpan ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada oh iya, apabila di Saktiling dashboard ini kan sudah terkoneksi dengan yang Saktiling tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila eh, tidak repot-repot apabila anggota ini ingin diubah atau lain sebagainya karena sudah saling terkoneksi, tersinkronisasi. Kemudian di sini ada profiling anggota. Nah, profiling anggota ini contohnya Bapak Ibu. Nah, untuk profiling anggota ini Bapak Ibu bisa melihat datanya ya Bapak Ibu, seperti data diri, kalau ada data simpanan, transaksi terakhir, kalau ada transaksi data pinjaman, lalu ada transaksi sebagainya ya Bapak Ibu. Untuk melihat profil anggota secara lengkap hanya menggunakan nomor anggota ya. Selanjutnya ada kelola aktivasi Saktiling. Jadi kita bisa melihat apakah ada yang masuk atau misalkan mengaktifasi aplikasi Saktiling dari anggota koperasi tersebut. Contohnya ini aktivasinya Agustus tanggal 30, login terakhirnya hari ini ya, bisa terlihat ya Bapak Ibu. Atau mungkin bisa dicari juga. Selanjutnya ada RAT online. Salah satu dari aplikasi Saktiling tadi, kita bisa memasukkan RAT online yang nanti hasilnya dari RAT online bisa kita akses di aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita selaku admin atau pengurus koperasi bisa menambahkan RAT online. Ini misalkan judulnya rapat apa atau tahun berapa, lalu statusnya aktif atau tidak aktif, lalu bisa diisi juga deskripsi dan simpan ya Bapak Ibu. Jadi nantinya akan terlihat ya. Selanjutnya ada notula dan kegiatan. Nah, notula ini misalkan selaku admin atau notulensi bisa biar bisa dibaca oleh seluruh anggota bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu seperti ini. Judul notula rapatnya apa, tanggalnya berapa, pesertanya apa, pengantarnya apa, lalu keterangan tambahannya apa, tanda tangan bisa ditambahkan juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu simpanan. Di sini ada setoran simpanan, tarikan simpanan, berbagi dalam koperasi, hitung admin Saktiling, pembelian, dan transaksi minimart. Nah, untuk simpanan dan pinjaman ini akan dijelaskan besok hari ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada lokasi, ada tempat pelayanan yang tadi saat kita registrasi ya. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu bisa melakukan tempat pelayanannya di mana, kantor atau custom di mana ya. Lalu ada mitraku. Nah, untuk mitraku ini yang tadi saya sudah singgung ya, misalkan anggota mempunyai usaha dan ingin menambahkan, bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Bisa diisi nomor anggotanya berapa, nama lengkapnya apa, nama usahanya apa, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Untuk lokasinya juga bisa disetting juga ya. Dan bisa juga ditambahkan gambar untuk maksimalnya 500 KB dan
Lalu setelah itu bisa disimpan ya Bapak Ibu. Selanjutnya View Maps. Nah, View Maps ini terlihat tersebar di mana saja anggota yang sudah bergabung ya Bapak Ibu. Nah, untuk merah ini anggota, untuk jingga ini mitraku, dan biru ini tempat pelayanan. Selanjutnya di sini ada laporan. Di sini ada dashboard, ringkasan rekening ponsel, setoran tarikan, simpanan pinjam, saldo simpanan modal dan pinjaman, down payment dan pembelian, laporan aktivasi Saktiling, laporan device, saldo mitraku, laporan transaksi SaktiPay, transaksi staff, berbagi ke kanal bank, lalu top up bank, dan ada berbagi antar koperasi. Nah, di sini ada setoran dan tarikan. Nah, nanti di sini misalkan kalau sudah ada transaksi ya, nanti muncul di sini ya Bapak Ibu. Seperti nomor anggotanya berapa, tanggal prosesnya kapan, nomor transaksi, nomor anggota, nama lengkap, jumlah setoran, keterangan, pesan, lalu statusnya apa ya. Nanti muncul di sini berhubung ini demo, ini masih kosong ya Bapak Ibu. Di sini juga ada laporan down payment, di sini muncul saldonya berapa, lalu limitnya harus berapa. Nah, untuk transaksinya juga nanti bisa terlihat ya Bapak Ibu, bisa di status transfernya mau lihat yang pending, selesai atau semuanya, detailnya rekap atau detail, lalu jenis transaksinya mau yang apa, atau bisa semuanya juga, transaksi dari kapan sampai kapan. Nah, berhubung ini masih kosong, jadi tidak muncul ya Bapak Ibu. Nantinya di sini terlihat nomor berapa, nomor anggotanya berapa, nama lengkap, rekening ponsel, jenis transaksi, info transaksi, harga beli, lalu marginnya berapa, harga jualnya berapa, statusnya apa, lalu tanggal proses dan tanggal perubahan, dan keterangannya juga muncul di sini ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada laporan Saktiling. Nah, laporan Saktiling ini bisa terlihat ya Bapak Ibu, total transaksi saat ini ada berapa, lalu total login tahun 2025 ada berapa anggota, total aktivasinya juga ada berapa, bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa di setting ya, di filter mau yang aktivasi atau login terakhir. Nah, ini terlihat ya tanggal aktivasinya berapa. Nah, login terakhirnya berapa, nomor anggotanya, nama lengkap, nomor HP, dan emailnya. Terlihat semua, bisa di filter juga untuk tanggalnya. Di sini juga ada laporan device, lalu ada saldo mitraku. Nantinya akan terlihat juga muncul di sini. Lalu ada laporan SaktiPay, transaksi tahu berbagi ke kanal bank. Nah, ini berbagi kanal bank nanti bisa melihat transaksinya juga ya Bapak Ibu. Untuk statusnya berapa, fee-nya berapa, tanggal proses, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada pesan. Nah, di sini ada obrolan dan email ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada fitur pengaturan. Di sini ada rekening koperasi, template pesan, slider, informasi, info login page, landing page, kontak bantuan, setting program, laci, minimart, user management, user staff styling, user setting daftar online, aktivasi dan harga produk digital, custom file pengajuan pinjaman, setting notifikasi, dan lokasi. Nah, di sini ada template pesan ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu admin koperasi ingin eh, mengirimkan pesan ya. Di sini ada contohnya ya Bapak Ibu. Nanti bisa disetting saja lalu disimpan. Selanjutnya ada slider-slider ini yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, yang ada di Saktiling. Yang tadi ada di info promo ya.
Nah, Bapak Ibu juga di sini bisa ditambahkan ya judulnya apa, lalu masukkan gambar slidernya untuk ukurannya harus bukan harus sih, kalau bisa sesuai ini ya Bapak Ibu agar nanti tampilannya eh, bagus ya. Lalu statusnya bisa aktif atau tidak aktif, expirednya mau kapan, URL linknya, slidernya kapan, lalu masukkan deskripsinya kapan bisa disimpan ya. Setelah itu nanti akan muncul di aplikasi Saktilink. Mungkin Bapak Ibu punya promo spesial sekiranya ingin diinformasikan ke seluruh anggota bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu. Ini bisa lebih dari satu slider atau sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada informasi. Informasi tadi ini yang akan muncul di aplikasi Saktilink. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Hmm. Selanjutnya ada info login page. Ini biasanya tampil pada saat melakukan login. Biasanya tagline-nya dari koperasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada landing page apabila koperasi ingin mengganti untuk logo ya atau background bisa diedit di pengaturan lalu landing page ya Bapak Ibu. Sini ada kontak bantuan. Nah, kontak bantuan tadi yang muncul di aplikasi Saktilink ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diisi email, telepon koperasi, WhatsApp koperasi, lalu ada jam pelayanannya kapan. Bisa eh, diedit di sini atau ditambahkan di sini. Lalu ada setting program. Ini seperti limit maksimal per transaksinya ya. Apakah ada atau tidak dan juga biayanya dan lain sebagainya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan di ini melalui menu pengaturan di setting program ini. Kemudian ada aktivasi dan harga dari produk digital. Ini koperasi bisa melakukan harga penjualan untuk paket data atau pulsa bisa disetting di sini ya Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa disetting di sini ya. Contohnya eh, akses data ini operator atau produknya apa, harga belinya berapa, harga jualnya mau dijual berapa. Lalu apabila sudah nanti bisa disimpan ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada juga custom file pengajuan pinjaman, setting notifikasi, lalu ada lokasi. Nah, mungkin terkait Sakti Link dashboardnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah Sakti Online, Sakti Link Dashboard dan aplikasi Sakti Link mungkin saya sedikit menjelaskan seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk pemaparannya. Kita sudah mulai ke sesi diskusi ya untuk secara keseluruhan Bapak Ibu. Bagaimana apakah ada yang ingin ditanyakan atau perlu diperjelas kembali terkait dengan materi penggunaan Sakti Online ya dan link dashboardnya? Apakah sudah paham Bapak Ibu? Mungkin kita bisa berdiskusi ya untuk lebih detailnya seperti apa. Di sini ada CU Jakarta Citra, Pak Yohanes, Pak Made, Pak Ali, ya. Oke, sip kan ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk materi pertama,
kurang lebih seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Ayu ya, terkait dengan company profile, kemudian tata kelola kelembagaan melalui Sakti Online, dan kemudian Sakti Link Mobile ya. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini kami ingin menyampaikan promo ya Bapak Ibu. Kami menyediakan buku koperasi untuk non syariah dalam perspektif hukum Indonesia. Nah, saat ini sedang ada promo khusus untuk peserta workshop ya. Harga dari mulai 250 dengan promo Sakti menjadi 150.000. Nah, diskon ini eksklusif plus 10% khusus untuk peserta workshop atau BBS Sakti. Buku ini bisa diorder melalui link yang akan kami kirimkan di chat Zoom ya. Bapak Ibu bisa mengordernya di s.id/buku koperasi. Baik, mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingat akan dibagikan berdasarkan daftar hadir. Maka Bapak Ibu silakan mengisi ya eh, daftar hadir pada kegiatan workshop hari ini di link yang sudah kami share di chat Zoom. Karena benefit sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan diberikan ke peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut dan sudah dikirimkan ya melalui link yang kami share di chat Zoom. Lalu juga untuk pengiriman sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan ini akan dilakukan minggu depan, Selasa ataupun Rabu setelah kegiatan ini selesai. Baik, izin mengakhiri diskusi atau workshop kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan pelatihan ini dan selanjutnya bisa langsung menghubungi Mas Dias ya di nomor Sakti Bisdev di 0877 6364 4626. Baik, sampai jumpa di sesi workshop besok ya di jam dan di link yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.